Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Udin di Brebes. Mas Udin menceritakan tentang satu kejadian horor yang lagi-lagi terjadinya itu di tahun 90-an, di mana pada saat itu Mas Udin masih SD ya, cuma kelas berapanya itu gak inget. Kemungkinan sih udah kelas-kelas senior, antara kelas 4 atau kelas 5, karena Mas Udin udah nakal gitu ya. Dan hal ini, cerita ini berhubungan dengan kenakalannya Mas Udin tersebut. Nah, di tahun 90-an itu, kan cara bermainnya anak-anak dulu sama sekarang itu beda. Kalau anak sekarang kan ya kebanyakan mainnya itu di sekitaran rumah. Kalau dulu kan enggak. Anak-anak itu main ke sana kemari, masuk ke kebun-kebun atau bahkan sampai nyebrang ke kampung sebelah kayak gitu ya. Rombong-rombong kayak gitu, entah nyari apa. Itu suka jalan-jalan. Nah, Mas Udin dan kawan-kawan pun seperti itu. Jadi pada saat itu ada salah satu temannya si Mas Udin, namanya Tony. Nah, si Tony ini, dia itu memang, kalau ceritain orang tuanya gitu ya, orang tuanya itu adalah orang yang biasa dipanggil Mbah. Orang pinter lah kayak gitu ya. Dan lumayan cukup disegani di kampung tersebut. Mas Udin sama Tony itu akrab. Beda 1 tahun. Mas Udin itu lebih tua, Tony itu lebih muda. Ya dianggapnya junior lah, begitu semacam itu. Mainlah sama si Mas Tony akrab gitu. Ya akhirnya jadi lebih apa ya? Si Tony itu ikut-ikutan nakal juga. Kebawa kesana kemari sama Mas Udin. Nah di situ ada lagi seorang anak namanya Benny. Benny itu berbeda dengan Mas Udin sama Mas Tony. Kalau Mas Udin sama Mas Tony itu bahasa gampangnya ngomongnya itu dari kalangan bawah lah begitu ya. Sementara si Benny itu dari kalangan atas. Jadi di kampung tersebut dia itu orang tuanya adalah salah satu yang paling kaya begitu. Rumahnya gede, punya TV juga gede kayak gitu. Punya video juga yang kaset muter itu. Kayak gitulah, pokoknya wah keren banget lah kalau ngomongin si Benny. Bajunya juga bagus-bagus. Dia awalnya itu jarang main, jarang keluar. Ya hidupnya cuman di rumah, main cuman sama saudaranya kayak gitu. Jarak permainannya itu deket. Lah setelah kenal sama Mas Udin, sama Mas Tony, mulailah si Benny itu main keluar gitu ya. Mulai berani kesana kemari, diajakin ke kebun meskipun dengan batasan-batasan. Jam-jam tertentu bakal dipanggil atau dicariin sama orang tuanya. Benny dipanggil-panggil gitu kan. Nanti misal kedengeran suaranya, suara ibunya yang menggelegar itu, si Mas Tony yang bilang, Ben, kamu udah azan katanya, udah azan. Jadi azan itu pakai apa ya, istilah yang dipakai untuk ngeledek si Mas Benny tadi, karena ibunya itu udah manggil-manggil pakai toa gitu, seolah-olah itu seperti itu. Nanti si Benny-nya pun ya dia pulang. Kalau Mas Udin sendiri biasa aja, paling Ben udah dicariin pulang. Dan sesekali Benny itu ngajak pulang mereka. Ton sama Din ikut yuk ke rumahku. Nah si Benny ini seumuran sama Tony, jadi di bawahnya Mas Udin. Itu sesekali diajak main ke rumah ke sana. Kalau diajak seneng, soalnya apa? Nanti Benny itu kan disuruh makan. Kalau ada temannya, ibunya itu baik, suka ngasih makanan juga ke mereka, ke tamu-tamunya gitu, dengan lauk yang sama. Misalkan paling sering itu adalah sayur sop, ada ayamnya. Itu adalah makanan mewah yang jarang dikonsumsi oleh Mas Udin sama Mas Tony. Biasanya mereka makan sayur-sayur asem, nanti campurannya itu ikan gesek sama tempe kayak gitu. Nah ini dikasih sayur sop, wah ada ayamnya, ya itu seneng banget lah. Dari situ si Mas Benny pun kayak semacam jadi anak emasnya si Mas Udin gitu ya, boleh dibilang. Wah pokoknya kemana-mana
Benny ini keren lah, orangnya baik, suka ngasih makan yang enak-enak, pikirnya si Mas Udin. Sampai suatu hari, ya ini udah lumayan cukup lama lah, lagi musim kemarau, kayak musim-musim sekarang, itu kan lagi musim layangan ya. Dan musim layangan ikut-ikutan juga si Benny itu ngejar-ngejar layangan, padahal di rumahnya itu misalkan musim kelereng, ya dibeliinnya kelereng 1 kotak segini. Kayak nggak ada harganya. Musim gambaran pun sama, dibeliinnya ya udah langsung beli berapa orang tuanya, terus nanti dikasih si Benny. Bener-bener kayak dimanja lah. Layangan pun sama, layangan disediakan, gelasannya, senarnya itu juga udah ada. Tapi Benny lebih suka ngejar-ngejar layangan bareng Udin, bareng Tony. Ya wes, orang tuanya juga ya sempat ngomong, ngapain sih Ben kayak gitu, itu kok layangan banyak. Itu Din, kalau mau layangan itu ambil aja, ndak usah ngejar-ngejar. Ya Mas Udin iya senang-senang aja, tapi begitu ngeliat layangan putus, insting anak-anak itu kan bekerja, langsung dikejar ke sana. Makin akrab, makin bahkan main mereka itu nggak cuma di siang hari, tapi sampai malam hari. Ketemu di acara pengajian, ya sudah tambah makin akrab begitu kan. Dan mungkin pada saat itu Mas Tony karena merasa saking akrabnya Mas Tony sama si Udin tadi ya, ini karena saking akrabnya dia itu mungkin merasa jadi ya seenaknya begitu ya, jadi kebablasan. Pada suatu hari, pada zaman itu kan banyak permen karet ya, dulu itu nggak apa-apa nyebutin merek ya, udah jarang ditemuin juga. Permen karet Yosan, kawan-kawan mungkin inget ya, yang ada hurufnya di dalamnya, itu yang paling susah itu huruf N, dan narator sendiri merupakan salah satu yang pernah dapat huruf N. Alhamdulillah, sekampung nggak pernah, tapi saya pernah. Itu dapat huruf N. Hadiahnya itu mobil Tamiya kalau nggak salah. Dan sudah itu kan lagi seneng lah makan itu permen karet Yosan itu tadi. Karena berpikir mungkin ya udahlah saking akrabnya gitu, guyon-guyonnya itu kan jadi keterlaluan. Mas Udin itu kayak iseng, dia itu habis makan permen karet. Permen karetnya itu nggak dibuang ke bawah, tapi dilempar tepluk ke kepalanya si Benny. Nempel lah di sana kan. Dan Benny itu nggak ngerasa, dia itu ya cuek-cuek aja. Setelah itu kopiahnya tuh dipakai, pecinya tuh dipakai lagi di pengajian gitu, dipakai plek. Ininya kan permen karetnya jadi masuk di dalam di situ. Si Mas Udinnya ya cuman ketawa-ketawa doang. Tony juga tahu hal itu. Din, itu apa ndak ini Din? Gak lengket Din. Sudah ndak apa-apa katanya begitu, ndak apa-apa. Enggak lengket, nanti mandi juga lepas katanya begitu, kata si Mas Udin. Akhirnya pulanglah mereka kan, udah selesai nih. Begitu pulang si Mas Benny ini diceritakan keesokan harinya, ya setelah itu tadi ibunya itu marah-marah gara-gara seperti itu. Itu kurang ajar anakku si Benny, ada yang naruh permen karet di rambutnya gitu. Si Mas Udin kan denger hal tersebut. Din, itu si Benny, ibunya itu lagi marah-marah, itu katanya si Benny rambutnya ada permen karetnya. Mas Udin kan langsung jadi tersangka begitu. Aduh, itu kan ulahku ya. Akhirnya ngomong sama si Tony, Ton, awas kamu jangan ngomong-ngomong. Jadin, tenang aja Din, tenang. Dirahasiakan sama mereka, dan hal itu pun memang nggak kebongkar. Karena Mas Udin ya nggak mengaku gitu ya. Bahkan sempat main ke rumahnya Benny sana. Benny juga nggak tahu kalau itu ulahnya si Udin. Main ke sana, ya ibunya ngomong kayak gitu, Din, ini siapa sih Din yang kemarin naruh permen karet di rambutnya Benny? Wah, aku nggak tahu Bu, kata si Mas Udinnya dengan pura-pura polos gitu ya. Aku nggak tahu. Kemarin ya soalnya di pengajian itu kan banyak anak-anak, mereka lagi pada suka makan permen karet. Iya, cuman makan permen karet ya buangnya jangan di rambut seperti itu. Itu Benny juga, Benny-nya juga disalahin. Udah ada permen karetnya, malah nggak ngerasa seperti itu. Sampai akhirnya begini. Permen karet itu kan susah dilepasnya sama ibunya. Ya akhirnya rambutnya si Benny itu digunting, ya pokoknya gunting terus dirapiin yang bikin
itu cukurannya Mas Benny itu jadi enggak banget gitu ya. Dan dari situ pun si Benny jadi males keluar karena itu cukuran rambutnya itu enggak oke. Dan akhirnya udah cuma diem di rumah aja. Banyakan minder jadinya kayak gitu kan. Nah ibunya Mas Benny kan akhirnya suka kayak gitu, ngundang si Udin, itu si Benny tuh temenin di rumah. Nanti manggil Tony, mainlah di rumah di sana nemenin. Hal itu terjadi pertama kali. Dan anehnya tuh begini. Kayak memang yang ditangkap sama si Mas Udin, orang tuanya Mas Benny itu bener-bener nggak terima sampai ketahuan siapa pelakunya. Nah, pada suatu hari itu begini. Mas Udin kan sama Tony itu deket ya. Tony yang anaknya Mbah Dukun itu. Nah, orang tuanya Benny datang ke rumah orang tuanya si Tony ke sana. Dan waktu itu Mas Udin nggak ada di situ, dipanggil sama Tony. Din, sini Din. Kenapa Ton? Di rumahku ada emaknya si Benny katanya. Ngapain ke situ? Nggak tahu, kayaknya minta tolong sama bapak, kata si itu kan. Minta tolong apaan? Aku juga nggak tahu gitu kan. Yuk ke sana yuk, pulang ke rumahku. Akhirnya mereka kan menuju ke rumahnya si Mas Tony. Mereka belum pulang, orang tuanya Benny, suami istri itu, dan mendengar percakapan. Dan hal ini masih berhubungan dengan permen karet yang ditempelin di rambutnya Benny. Minta tolong gitu ya, tolong dong Pak, ini dicariin siapa pelakunya, katanya begitu kan. Ya sudah, nanti ya Bu ya, saya minta waktu, katanya begitu, nanti coba tak kerjain. Pokoknya kalau yang ngerasa ya biasanya itu bakal keluar tanda-tandanya, kemungkinan bakal datang ke rumahnya sampean buat minta maaf, katanya begitu. Kata si bapaknya Mas Tony. Mas Udin kan jadi dak-dik-duk, Ton, gimana ya Ton ya? Ya aku ndak tahu Din, aku ndak ikut-ikutan Din. Terus gimana nih Ton? Ya pokoknya aku ndak tahu Din gitu. Ya wis, tenang aja, kata si Tony-nya begitu, tenang aja. Kadang bapakku bohong kok, tenang aja. Bapakmu bohong? Iya, emang kenapa? Tapi Mas Tony nggak melanjutkan masalah itu ya. Setelah selesai udah orang tuanya Benny pun pulang. Mas Udin itu dengan pikirannya yang itu tadi. Kenapa ya, nanti ada apa ya? Mas Udin pun akhirnya pulang ke rumah. Dan mulai hari itu agak sedikit pendiam, stres. Kepikiran itu tadi bakal dikerjain sama bapaknya Tony. Bapaknya Tony kan sakti. Nanti gimana ya? Aku gimana ya? Nanti aku diapain ya? Gitu. Kepikirannya tuh jadi seperti itu. Ketakutan sampai apa? Mas Udin itu ndak berangkat sekolah. Bu, aku ndak mau berangkat sekolah lah Bu. Lah, emang kenapa Din? Gigiku sakit. Alasan nyampe nggak masuk sekolah itu sekitar 4 hari. Alasannya itu macem-macem. Giginya sakit itu selama 2 hari. Begitu pulang sekolah selesai, giginya sembuh. Nanti besoknya begitu lagi, sakit gigi lagi. Ada kepalanya pusing lah, ada perutnya ndak enak. Apa kayak gitu. Pokoknya dijadikan alasan sampai Mas Udin itu nggak berangkat dan ketemu ya hari-hari Minggu semacam itu. Nah di sana setelah sekolah itu selesai, maksudnya begini. Sekolah itu dulu sampai hari Sabtu kan. Nah pokoknya sampai hari Sabtu itu selesai, Mas Udin nggak mengalami apa-apa. Dia mengalaminya itu malam minggunya. Malam minggu seperti biasa main-main ya sama si itu juga, sama si Tony sama Benny juga ikutan main kali ini. Mainnya pun di deket-deket rumahnya si Benny tadi. Karena itu katanya masih malu, rambutku tuh aneh begini. Ya wis. Main-main di situ, pulanglah sekitar jam 8:30 malam atau jam 8-an mungkin ya. Si Mas Udin pulang ke rumah. Saat lagi perjalanan pulang ke rumah, itu kan rumahnya Mas Udin kan di tengah kebun. Dan saat memasuki lokasi tersebut, rumahnya itu udah kelihatan dari kejauhan. Nah di situ Mas Udin kan jalan sendiri, sepi. Dia itu melihat ada seseorang yang lagi berdiri di depan rumahnya. Orangnya itu aneh, kata si Mas Udin. Mirip kayak seorang pengemis. Pakaiannya tuh bukan pakaian yang bersih, tapi pakaian yang kotor. Lagi berdiri di situ kan, di depan rumahnya Mas Udin.
itu siapa ya kok berdiri di sana? Mas Udin berhenti di di pepohonan gitu, ngumpet di situ merhatiin sosok tadi. Nah, sosok itu pun bergerak, dia itu muter-muter rumahnya Mas Udin dan kayak menaburkan sesuatu, entah itu beras, entah itu garam, entah itu apa gitu. Loh, kok orang itu naburin itu ya? Mas Udin nggak ngerti itu lagi ngapain. Mau masuk ke sana pun takut gitu ya. Bertahan kurang lebih sekitar 10 menit sampai sosok tadi itu berhenti di tengah-tengah, di depan, tepat di depan rumahnya. Rumahnya Mas Udin itu rumah gubuk. Ada orang ngamen di luar. Kalau suaranya masuk ya harap maklum gitu ya. Nah, ini duduk di situ, berdiri di depan rumahnya Mas Udin, dilihatin dari kejauhan. Setelah selesai, si orang tadi itu tiba-tiba lompat ke atas, itu nggak tahu kemana, bukannya pergi atau apa, tapi begitu aja lompat, bener-bener cepet banget ke atas. Loh, kok lompat? Mas Udinnya kan ya bingung, agak-agak gimana gitu ya, takut juga. Langsung dia lari masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah sana, ibunya Mas Udin itu lagi posisi terbaring, siap-siap tidur mungkin Mas Udin mikirnya. Cuman ya tumben, ibu kok jam segini udah berbaring seperti itu. Biasanya ibu itu tidur-tidur, ya aku udah tidur baru ibu itu berbaring. Kenapa ya? Ada apa ya? Gitu, bertanya-tanya kan. Ternyata apa? Dengar-dengar ibunya itu lagi sakit, lagi nggak enak badan. Loh, ibu sakit, Bu? Iya, Din, ibu nggak enak badan gitu. Udah lama, Bu. Baru aja katanya. Udah sana kamu istirahat, kamu tidur. Akhirnya Mas Udin pun tidur. Nah, dia tidur sampai pagi kan, nggak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, ibu itu cerita, Din, ibu itu semalam mimpi katanya. Mimpi apa, Bu? Kamu itu lagi dipukulin sama Benny katanya. Hah? Aku dipukulin sama Benny, Bu? Iya, kamu dipukulin sama Benny. Sampai kamu itu nangis-nangis, sampai badan kamu itu biru-biru, Din. Mas Udin pun jadi nyambung-nyambungin. Apa ini gara-gara permen karet itu ya? Atau ya ini gara-gara bapaknya Tony nih pasti nih. Wah, jadinya begitu gitu. Mikirnya itu udah ke arah sana, ya tambah stres sampai akhirnya bapaknya Mas Udin itu sebenarnya. Dan hal itu pernah diomongin ke ibunya juga. Siang itu, ya siang nggak terlalu siang lah, baru sekitar jam 9, jam 10, Mas Udin itu didudukkan. Din, sini duduk. Bapak mau ngomong, katanya begitu kan. Iya Pak, kenapa Pak? Din, kamu kenapa? Ditanya sama bapak begitu. Apa Pak? Kamu kenapa? Kamu ada apa? Kamu punya salah atau bagaimana? Kata si bapak. Enggak Pak, aku ndak punya salahku apa Pak gitu. Salah apa? Mas Udin pura-pura bingung gitu. Kamu tak perhatikan sama bapak. Belakangan itu kamu sering diem, Din. Terus ya kayak gitu. Kamu semalam tidur juga ngigau. Kamu mimpi ya? Aku ndak mimpi. Mas Udin itu nggak inget apa-apa ya masalah mimpi atau aku ndak mimpi. Cuman kamu itu ya kayak gitu. Kamu itu tidurnya ngigau, bilang ampun Ben, ampun Ben. Kamu itu nyebut nama-nama Benny. Kamu ada apa sama Benny gitu kan? Ditanya sama bapak. Dan ibumu semalam juga mimpi, katanya begitu kan. Semalam mimpi apa Pak? Wis pokoknya kamu sama Benny katanya. Kenapa? Ada apa? Bapak pun nanya gitu kan. Aku ndak ada apa-apa Pak. Ya aku mainnya sama Benny Pak. Ya kemarin habis main bercanda-canda gitu Pak. Oh gitu ya. Mas Udin hari itu belum mengakui kesalahan. Akhirnya sudah. Sama Bapak, Udin, kamu hari ini jangan main dulu ya, kata si bapak. Loh emang kenapa Pak? Wis pokoknya jangan gitu. Iya Pak, nurut begitu kan. Nah giliran bapaknya pergi ke sawah ke sana, baru Mas Udin, loh aku ndak betah banget di rumah, aku kayak gini terus. Udahlah aku keluar aja deh. Nah ibunya Mas Udin kan memang lagi sakit gitu ya. Dilihatin, Bu, ibu gimana? Oh ndak apa-apa, ibu ndak apa-apa, udah enakan katanya. Oh ya wis, Bu, aku tak main sebentar ya Bu ya. Mungkin ibunya karena kasihan juga kali yang lihat Udin di rumah ndak betah. Akhirnya Mas Udin pun keluar. Begitu keluar siang-siang ini, dia itu merasa
ada seseorang yang ngikutin. Sepintas sempat terlihat orang itu adalah orang yang sama yang dilihat sama Mas Udin pada malam hari yang nabur-naburin sesuatu di rumahnya. Loh, aku kok kayak ngelihat itu ya. Main pun udah nggak konsen, akhirnya apa, Mas Udin memilih, wah udahlah aku pulang aja lah, pulanglah ke rumah ke sana. Begitu pulang, Mas Udin itu sakit, ibunya udah baikan, gantian Mas Udin sakit. Bapak pun pulang sore, Mas Udin sore ndak mandi karena demam itu tadi. Bapak pun sehabis sholat maghrib itu duduk di dekatnya Mas Udin. Din, nggak apa-apa, kamu kalau misalnya ada apa-apa, kamu cerita aja sama Bapak. Iya Pak, ya jangan cuman iya doang, kamu ada apa sama Beni? Nggak ada apa-apa Pak. Nah di situ akhirnya bapaknya pun ngebuka. Din, Beni itu kan kemarin ribut-ribut, rambutnya kena permen karet. Dan orang tuanya itu marah. Itu kamu kan yang ngelakuin, katanya begitu. Oh enggak Pak, aku enggak, itu Pak. Sudah, kata Bapak, ngaku aja. Kalau nggak ngaku, kamu bakalan dikejar-kejar terus sama genderuwo loh, kata si Bapak itu begitu. Pak, aku nggak mau Pak, aku mau ketakutan gitu kan si Mas Udinnya. Akhirnya Mas Udin pun mengaku, iya Pak, aku yang nempelin kamu, kok iseng banget, kata Bapak. Aku nggak sengaja Pak, ya cuman nyoba, cuman ini doang, kata. Ya tapi kan ya, masa permen karet ditaruh di rambut gitu. Iya Pak, aku udah sengaja. Ya sudah, gini aja, daripada nanti bertambah panjang, yuk ikut Bapak, katanya sekarang. Sekarang Pak, itu. Iya sekarang. Tapi ibunya nggak setuju Pak, tapi Udinnya kan lagi sakit begini. Oh iya ya Din ya, kamu lagi sakit, bapaknya lupa itu. Tapi kamu asli sakit kan, nggak bohongan. Si ibunya, Pak ini badannya beneran panas gitu. Bapaknya pun cuman ketawa. Ya sudah, Bapak keluar dulu ya Bu ya. Mau kemana Pak? Mau ke rumahnya itu, orang tuanya Beni, katanya. Loh Bapak mau ngapain? Ya Bapak mau minta maaf lah, katanya begitu kan. Akhirnya sudah, Bapak pun keluar. Nah saat Bapak lagi keluar ke sana, Mas Udin kan berada di dalam rumah gitu ya. Itu tuh mendengar ada orang kayak jalan berkeliling, ngelilingin rumahnya si Mas Udin. Entah kenapa suara itu tuh rasa-rasanya jelas banget kedengeran, kayak ada langkah kaki. Bahkan Mas Udin sempat ngomong ke ibunya, Bu, siapa ya Bu yang jalan muter-muter rumah ini ya Bu ya? Ibunya pun, ibu nggak denger apa-apa, katanya. Jawabannya itu begitu. Bu, ini suaranya jelas banget Bu, jek gitu ya, jalan. Dan apa, rumahnya Mas Udin itu kayak digoyang-goyang. Bu, rumahnya kok goyang kayak semacam ada lindu, ada gempa gitu ya. Itu goyang begitu. Bu, rumahnya goyang. Nah, ibunya pun, ibunya itu enggak ngerasa. Mungkin Mas Udin merasakan hal itu karena lagi demam kali. Memang waktu itu badannya itu panas, dan akhirnya ibu pun ambil dikompres waktu itu. Dan kayak gitu, Bu, rumahnya goyang lagi. Nah, bapaknya si Mas Udin kan ke rumahnya Beni sana. Sampainya di situ, langsung ngomong sama orang tuanya Mas Beni, langsung meminta maaf. Pak, Bu, saya kesini mau minta maaf. Loh Pak, ada apa gitu kan. Jadi saya itu baru tahu ternyata kemarin kan Beni katanya rambutnya itu kena permen karet. Iya Pak, itu kena permen karet. Itu yang ngelakuin anak saya, Udin. Oh, Udin yang iniin? Iya. Cuman ini anaknya lagi sakit sekarang. Dan saya udah coba ngobrol sama dia, udah tak tanya-tanya, ya jawaban dia itu nggak sengaja gitu. Dia itu mau ngelempar, mau ngebuang, dan ceritanya agak diubah sama bapaknya si Mas Udin. Ngelempar, kena rambutnya si Beni, dan Beni pas lagi nutup kopiah gitu, lagi nutup peci, selep. Ya sudah, Mas Udin, si Udinnya pun menganggap hal itu bukan serius. Oh jadi begitu. Dan alhamdulillah sambutan orang tuanya Mas Beni pun baik, bukan yang gimana-gimana gitu ya. Dan ya sudah lah Pak lah kalau kayak gitu, yang penting udah tahu gitu ya siapa pelakunya. Dan ya Bapak
sudah minta maaf gitu ya. Kami juga ya kami minta maaf lah ya Pak ya, sama-sama gitu. Iya Pak, minta maaf. Akhirnya sudah kan saling meminta maaf. Bapaknya Mas Udin pun pulang dengan Mas Udin yang seperti itu lagi ketakutan. Dan malam itu juga berdasarkan informasi dari Tony, itu orang tuanya Beni datang ke rumah ke sana dan itu tadi, Pak, udah ketemu orangnya katanya. Oh, udah ketemu orangnya. Kalau boleh tahu siapa? Itu pelakunya itu Udin, Pak katanya. Loh, Udin kan ada Tony, Udin. Iya Pak, Toninya lantas mengaku juga. Loh, kamu berarti ini terlibat juga. Aku ndak ikut-ikutan Pak, cuman aku tahu katanya. Lah, kamu kenapa ndak bilang, kata si bapak kan. Ya wis lah, kalau kayak gitu, sebentar ya Pak, sebentar ya Bu ya. Itu bapaknya si Mas Tony itu kayak berada di kamar gutak-gutuk kayak gitulah. Dan keluar lagi. Ya sudah kalau kayak gitu. Aduh, saya udah enak katanya begitu. Duh, Pak, udah enak kenapa? Ya, enggak apa-apa lah. Ya ini anak kecil ya, urusan anak kecil ternyata, kata si bapak. Iya, Pak. Ya udah Pak, dicabut aja ya permintaan saya. Ya ini udah saya ini kok, udah saya ini. Akhirnya udah, intinya ritualnya itu diberhentikan lah, kata si Mas Tony kurang lebih ya. Hal ini dilaporkan Tony itu keesokan paginya datang ke rumahnya si Udin yang lagi sakit itu. Din, semalam itu begini Din. Wah, nih Mas Udin kondisinya udah baik kan nih, pagi-pagi semalam cerita. Rumahku itu mau digoyang-goyang, mau dirobohin, kata si itu. Bapak sama ibunya Mas Udin pun mengira atau menganggap kalau Mas Udin itu cuman berhalusinasi. Ya karena lagi demam tinggi kan biasanya begitu ya, pikiran itu jadi kacau, melihat sesuatu yang kecil tiba-tiba membesar sendiri, sesuatu yang gak apa-apa tiba-tiba bergerak, muter-muter dan sebagainya, dan hal itu menimbulkan efek yang menakutkan. Ya kemungkinan itu yang terjadi sama Mas Udin, tapi pada saat itu sebenarnya orang tuanya Mas Udin juga masih menganggap ini Udin itu begitu karena lagi dikerjain atau apa gitu. Sampai akhirnya apa? Orang tuanya Tony pun datang nengokin Udin. Ya merasa bersalah, Din. Lah kamu sih, kamu ndak ngomong, katanya. Pak, nuwun sewu, saya itu minta maaf ya Pak ya. Tapi untuk masalah sakit kayak gini, bukan saya yang bikin Pak. Ini ya Udin mungkin karena banyak pikiran kali, merasa bersalah, itu diempet terus gitu ya, ditahan-tahan terus, akhirnya jadinya begini, jadinya sakit. Iya Pak, enggak apa-apa Pak. Akhirnya kayak gitu. Ketiga orang tua pun bertemu, orang tuanya Beni, orang tuanya Udin, orang tuanya Tony. Tiga keluarga dengan profesi, kondisi sosial, kondisi ekonomi yang berbeda, itu berkumpul di sana saling memaafkan gitu. Dan dari situ ini tiga anak ini ikatan persahabatannya itu makin kuat sampai gede gitu. Sampai gede mereka itu masih bareng main gitu ya. Dan sampai akhirnya kebersamaan itu mulai pudar saat mereka itu udah mulai pada menikah. Tony menikah, Mas Udin menikah, Beni juga menikah. Akhirnya udah sibuk dengan keluarga masing-masing dan mereka itu jadi jarang bertemu gitu ya. Tapi mengenang masa lalu mereka itu begitu menyenangkan. Terima kasih Mas Udin atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang kemarin sudah memesan membeli bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Stok lagi menipis karena bawang itu harganya udah nggak kejangkau gitu ya. Terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.